Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, selamat pagi, siang, sore, malam. Mantap, mamen. Kembali lagi di channel gua Ilham Hedi Channel. Dan seperti biasa, hari ini gue mau modif kembali si motor Mio gue di belakang. Dan kita akan modif apa lagi saat ini? Ya, pastinya di bagian batok lagi ya. Di bagian batok gue akan mau ganti bagian si saklar, kemudian lampu, dan mau pakai phone holder, bukan untuk buat ngojek ya, karena buat ngojek kayak ini motor ini nggak masuk verifikasi. Nggak masuk standar ya. Oke, kita langsung saja intro dulu, let's go. Oke, ini dia barang yang kita akan pakai. Yang kita ganti yaitu adalah satu set saklar motor Mio. Ini bisa digunakan ke Mio M3 juga, atau ke motor Fiction atau Jupiter Max juga bisa. Dan modelnya tipenya banyak ya, ada yang warna-warni, ada yang full merah, dan ada yang tampilnya kayak gini. Kebetulan yang biasa kan tidak mencolok. Kalau warna merah mencolok banget kalau warna ini. Oke, setelah itu kita akan pasangkan lampu biasa. Ini masih bawah lampu dari Osram, harganya murah, cukup 10.000. Dan lanjut ke ini holder untuk HP, nanti kita akan pasangkan di Mio ini ya. Oke, itu saja mungkin upgrade yang kita akan coba. Bongkar lagi bagian batok. Kita langsung ke pembongkaran. Let's go. Yang paling sulit itu adalah bongkar si saklar ini, karena harus cabut soketnya. Kalau nggak mau harus potong bagian bodinya. Nih gue tunjukin. Si kabelnya nanti masuk ke sini, lubang yang sini. Cukup lumayan agak sedikit PR ya. Cukup rumit. Jadi masuk kabelnya harus lewat sini, masukin, tinggal pluk, pasang langsung beres. Namun ketika dicabut kan harus bongkar dulu. Dan saatnya kita harus pasangin lagi nih si bagian soketnya untuk di tempat yang baru. Nanti ini gue mau cari cara buatnya bisa dipakai si bagian on off mesinnya. Paling biasanya koneksinya ke stop kontak sih biasanya ya. Nanti gue akalin. Oke, kita langsung pasangkan dulu, let's go. Oke bosku, sudah terpasang sekarang si bagian starter ya, starter dan bagian lampu. Namun ini gue belum berubah si kelistrikan di bagian on off mesin ya. Ini gue harus cari kabel atau jalur kabel mana yang bisa masuk ke saklar ini. Nanti gue harus ulik lagi. Dan saat kita akan bongkar bagian saklar, bagian di lampu klakson dan lampu sen ya. Ini warna-warnanya harus dipasang. Nanti ada dua ya, ada 3 cabang, 3 soket maksudnya. Ini satu buat soket ke speedometer. Ini biasanya untuk tanda sinyal lampu sen. Kalau yang hijau ini untuk lampu jarak jauh atau lampu jarak dekat. Nanti bisa diatur kontrol si bagian lampu. Dan ini bagian on off mesinnya, on off si saklarnya. Oke, kita langsung pasang ya. Oke, kita cabut bagian hijau harus sesuai warna, jangan salah. Oke, let's go mamang. A few moments later. Sudah beres ternyata, bung. Dan kita sudah pasang juga sekaligus si bagian holder phone atau holder HP-nya.
Ini gue pasangkan di lewat pinggir ya, lewat di dalam. Dan ini sedikit dipangkas tipis biar nanti masuk si bagian ininya. Paling ini juga mau nggak mau harus agak dipotong ya, tapi kita lihat saja. Kasihan juga sih kalau dipotong ya, nanti pengen nggak terlalu rapat mungkin dipasangkannya. Dan holdernya sudah kita pasang si bagian saklarnya. Ini tinggal langsung mau coba bagian pas atau lampu hazard nanti. Oke, lampu saya tadi udah coba dan kita mau tes dulu ya. Oke, kita nyalakan dulu lampu sen. Oke, kiri. Oke, dua-duanya udah hazard, mantap. Oke, nyala dua-duanya. Kita matikan, lanjut ke kanan. Sip, mantap. Oke. Lanjut, kita akan langsung pasang bagian holdernya dan sekaligus kita tes bagian lampu. Ini lampu udah dicolokin ya? Wah, kita langsung tes aja sekarang. Oke, kita nyalakan lampu. Bodoh. Kita coba lampu jarak jauh. Ini lampunya kuning banget ya, karena lampu standar dari Osram. Karena motor gue nih kalau pakai lampu LED, kiprofnya belum gue ganti. Jadi harus pakai ganti kiprof yang NMAX ya, biar lebih arus listriknya arus DC. Kalau ini masih arus AC, jadi masih bawaan dari Mio. Sebenarnya bisa diakalin, cuman udah berapa kali pernah dicoba pakai motor Mio yang punya ibu gua, dan hasilnya tetap sama. Kendalanya pasti habis aki motor, dan emang harus ganti kiprofnya. Udah bukan bukan dari masalah perkabelan. Oke, ini sudah oke. Kita matikan lampunya. Kalau pasnya nyala nggak? Nggak nyala bos. Nggak nyala ya. Berarti emang nggak bisa. Pasnya sih ini yang gue lihat. Oh iya ya. Ya, ini untuk pasnya kalau kondisi si lampunya tetap nyala, namun jarak jauhnya dapat gitu ya. Kalau bisa pas ini, ya tetap dibuat untuk jarak jauh aja. Terus jangan jatuh patut. Jadi pas ini buat nanti kalau bisa jarak kita pakai lampu jarak pendek. Kita langsung pengen ngasih orang tahu kita mau belok atau mau nyebrang, kita ada yang mau belok atau mau nyebrang, kita kasih tanda. cakep, sip. Kita langsung pasangkan dulu batoknya dan kita bereskan di bagian holdernya. Sip. Ting. Oke, sudah beres guys. Akhirnya pemasangan si bagian soket saja ya. Bagian starternya ini bagian starter untuk soket motor ya, Mio. Ini kita sudah ganti saklarnya, maksudnya saklar kok soket ya. Saklar maksudnya ini. Ada insiden. Ini holdernya malah patah dia, anjay, karena mungkin bahannya murah dan gue jadi sengaja gue mau dibengkokin tujuannya, ternyata malah patah cuk, anjay sekali nih. Aduh, buang-buang duit nih. Lagi ngirit-ngiritnya. Oke, teman-teman ngirit. Oke. Karena gue ini beli juga tidak cukup mahal ya, cukup standar juga. Ini gue beli kalau misalnya dari soket ini gue harganya 60 ribuan. Nanti gue cek aja, kirim link Shopee-nya. Terus holdernya ini kalau holder sih nggak rekomen ya buat kalian yang suka sering pakai HP di holder. Ini kurang bagus nih. Jadi gue pengennya yang standar ya, yang harganya menengah gitu. Ini 30 ribu, tapi ya emang harusnya jangan yang murahan sih ya. Sayang nih udah untung nggak gue potong nih semua nih sampai ke body ini. Gue pangkas sedikit di bagian sini. Jadi ya paling gue harus beli holder lagi yang lebih bagus dan lebih kuat biar nanti terpasangnya juga mantap.
Oke, untuk lampu juga sudah diganti. Ini pakai Osram. Lampunya tetap lampu standar, lampu AC ya. Bukan untuk bukan untuk lampu LED, karena ini masih standaran. Jadi kiprofnya masih standar Mio. Kalau mau pindah arus ke DC biar lebih awet dan lebih mantap ya paling harus ganti kiprofnya. Makanya guys, selain ganti kiprop jangan oprek di kabel, karena kalau lo oprek-oprek di kabel bisa dirubahin AC-nya ke DC, bisa cepet loh malahan. Cuman ya aki pertama mudah cepet habis atau enggak soak ya. Ya itulah nanti permasalahannya banyak nanti kalau misalnya di perkabelan listrik ya. Gue juga belum terlalu paham ke dalam sana. Dan itu saja yang gue sempat sampaikan. Ini udah mantep, tinggal gue ini mau pikirin nih untuk on off mesinnya gimana caranya biar dia terhubung dengan si motor ini, karena perlu beli soket lagi dan perlu pemanjangan kabel ya. Mungkin harus nyambung ke stop kontak on-nya biar lebih bisa nanti di on off mesinnya, di cut off ya. Ya mungkin guys perlu ngulik lagi nanti. Oke, itu saja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa tonton video gue sebelumnya. Jangan lupa tonton video gue yang sebelum-sebelumnya atau yang berikut-berikutnya ini, karena banyak sekali updatean lagi untuk si Mio Neon ini. Capek sekali ya, ini baru update di bagian batok aja. Nanti rencana sih pengen gue ganti bagian body dan yang lainnya. Yang utama harus izin istri dulu. Pertama izin ACC istri dulu ya. Oke lah, itu saja yang perlu gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, let's go my man ya. Terima kasih sudah menonton.